Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, mari kita lanjutkan belajar ilmu kebenaran bagian yang ketiga, yaitu beriman terhadap beragama. Pemahaman akan perbedaan antara beriman dan beragama dapat memperjelas pondasi moralitas dalam ilmu kebenaran. Beriman tidak sama dengan beragama. Mengapa penting untuk memperjelas perbedaan di antara beriman dengan beragama? Banyak manusia menganggap keduanya sama atau berhubungan sebab akibat. Jika beragama, pasti beriman. Nafsu manusia memanfaatkan kesalahpahaman tersebut untuk menggunakan hak-hak Allah. Pemahaman akan perbedaan di antara keduanya dapat menjadi bekal introspeksi diri melawan nafsu dalam ujian kehidupan. Status agama memberikan kedudukan di antara sesama manusia, sementara status beriman memberikan kedudukan di hadapan Allah. Beriman tidak sama dengan beragama. Apa akibat dari kesalahpahaman tersebut bagi posisi manusia di hadapan Allah? Rasa aku susah membedakan benar dan salah di hadapan Allah karena rancu dengan apa yang boleh dan tidak dibolehkan agama, yaitu baik dan buruk. Rasa suci susah introspeksi diri dalam menghadapi ujian kehidupan karena terlanjur merasa suci setelah melaksanakan perintah-perintah agama. Rasa minta puji susah memurnikan niat karena Allah dalam beribadah dalam komunitas agama yang sama karena terbeban dengan penilaian kolektif masyarakat. Beriman tidak sama dengan beragama. Apa contoh akibat negatif kesalahpahaman tersebut bagi manusia dalam ujian kehidupan? Rasa aku terbiasa membela yang seagama atau sekelompok, meskipun salah daripada membela yang benar, meskipun berbeda agama atau kelompok. Rasa suci terbiasa memikirkan bagaimana orang lain harus berubah karena tidak seagama atau tidak sependapat daripada berusaha meningkatkan diri sendiri di hadapan Allah. Rasa minta puji terbiasa beribadah demi menghindari gunjingan masyarakat daripada murniannya untuk mendapatkan ridha Allah, yaitu demi peningkatan diri sendiri. Kebiasaan-kebiasaan semacam ini secara perlahan-lahan, namun pasti membuat tindakan atau ibadah manusia tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Beriman. Apa yang dimaksud dengan manusia yang beriman sebenarnya di hadapan Allah? Meyakini bahwa Tuhan itu ada dan esa atau satu. Segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Meyakini Tuhan satu itu mengetahui segala tindakan manusia dimanapun berada. Berhati-hati dalam tindakan karena yakin akibat dari perbuatannya tersebut akan kembali padanya cepat atau lambat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan manusia yang beriman sebenarnya di hadapan Allah? Meyakini bahwa masih ada kehidupan lagi setelah jasadnya mati. Meyakini segala tindakannya akan memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah meskipun mati. Meyakini pertanggungjawaban tersebut semata-mata karena Allah Maha Adil. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan manusia yang beriman sebenarnya di hadapan Allah? Mau dan mampu menentukan dengan tegas mana yang benar dan mana yang salah. Mau dan mampu membedakan perbuatan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Di antara perbuatan yang manfaat, mau dan mampu memilih yang paling bermanfaat. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan manusia yang beriman sebenarnya di hadapan Allah?
Ketika diuji baik berupa kesenangan ataupun kesulitan, mampu lulus dengan nilai keikhlasan tinggi, sehingga selalu mendapatkan pertolongan berupa petunjuk bagaimana selalu menjadi manusia yang benar, alias ia mendapatkan bekal tambahan untuk melewati ujian kehidupan berikutnya. Beriman memangnya ada seorang manusia seperti ciri yang disebutkan di atas. Ciri-ciri di atas merupakan sebuah penjelasan tujuan yang perlu dicapai seorang manusia, bukan sarana untuk membanggakan diri atau sosok manusia tertentu. Pencapaian manusia beriman merupakan proses yang panjang dan berjenjang, yang tidak akan tercapai jika tidak konsentrasi selangkah demi selangkah. Sekali waktu kehidupan saja tidak cukup bagi seorang manusia untuk mencapainya. Beragama tetapi tidak beriman. Bagaimana mungkin seseorang yang beragama tidak beriman? Allah Maha Tahu bahwa hal-hal yang disembunyikan manusia dalam pikirannya. Tidak semua manusia melaksanakan perintah agama untuk menjadi beriman. Sebagian manusia beragama sebagai sarana kehidupan untuk mencapai kekuasaan, kesaktian, atau kekayaan. Manusia beragama juga banyak sekali yang tidak lulus ujian kehidupan. Tidak beragama tetapi beriman. Bagaimana mungkin seorang yang tidak beragama beriman? Allah Maha Tahu semua keterbatasan setiap individu manusia dalam menjalani kehidupannya. Agama merupakan salah satu sarana bagi manusia untuk menjadi beriman, tetapi bukan satu-satunya cara. Sepanjang sejarah tujuan utama diturunkannya agama banyak terkotori nafsu sehingga dalam kenyataannya ajaran agama justru dapat menyesatkan. Sudah terbukti ajaran Rasul dari manusia saja tidak mampu mengantarkan manusia untuk menjadi beriman sesungguhnya. Malaikat mukorobin dibutuhkan. Beragama tetapi tidak beriman. Bagaimana contoh pengaruh nafsu membiaskan ajaran agama dari tujuan utamanya memuliakan manusia? Rasa aku. Tiada Tuhan selain Allah yang sejatinya merupakan petunjuk bahwa segalanya berasal dari Allah. Sebuah petunjuk untuk menghindari penyakit hati, dibiaskan nafsu rasa aku sehingga dijadikan alasan untuk menyebarkan kebencian pada manusia yang berbeda agama, yang berbeda nama Tuhannya. Beragama tetapi tidak beriman. Bagaimana contoh pengaruh nafsu membiaskan agama dari tujuan utamanya memuliakan manusia, yaitu rasa suci. Islam memiliki kitab suci yang sempurna sehingga semua orang yang berkata mereka Islam dan meyakini Al-Quran berarti ikut suci juga merupakan kesimpulan yang berhasil dibentuk nafsu dari surat Al-Ma'idah yang ketiga, yaitu kesempurnaan Islam. Nafsu rasa suci akan mendorong manusia untuk menganggap diri mereka suci cukup dengan berkata-kata, tanpa usaha melawan nafsu atau musuh yang ada di dalam diri sendiri. Beragama tetapi tidak beriman. Bagaimana contoh pengaruh nafsu membiaskan ajaran agama dari tujuan utamanya memuliakan manusia, rasa minta puji. Perintah untuk membangun masjid, memberi zakat, berhaji, dan ibadah lainnya yang sejatinya bertujuan agar manusia memiliki arah dalam melepaskan rasa aku terhadap segala milik Allah yang akan diambil kembali, dibelokkan nafsu, sehingga manusia saling membandingkan betapa suci dirinya setelah melaksanakan semua itu di antara sesamanya dengan gelar haji, gemar bersedekah, dan gelar-gelar lainnya. Tidak beragama berarti beriman. Tidak beragama tetapi beriman. Bagaimana contoh pengaruh fitrah membimbing manusia pada perbuatan mulia tanpa melalui label agama? Melepaskan rasa aku. Donor darah merupakan sebuah kegiatan yang semata-mata bermanfaat bagi orang yang membutuhkan dan hampir tidak ada kerugian bagi donornya. Donor organ merupakan kegiatan melepaskan rasa aku terhadap tubuh jasmani yang akan membusuk di dalam tanah, yang kemungkinan akan lebih bermanfaat
jika digunakan demi kepentingan lain. Tidak beragama tetapi beriman. Bagaimana contoh? Pengaruh fitrah membimbing manusia pada perbuatan mulia tanpa melalui label agama, melepaskan rasa suci. Lembaga-lembaga dan kegiatan pendaya gunaan bagi napi atau pengguna narkoba merupakan sebuah usaha pelepasan nafsu rasa suci untuk belajar kenyataan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Perwujudan pemahaman pada kenyataan bahwa jika diri ini menghadapi situasi yang sama sejak lahir hingga melakukan kejahatan tersebut, belum tentu diri ini tidak melakukan kesalahan yang sama. Tidak beragama, tetapi beriman. Bagaimana contoh pengaruh fitrah membimbing manusia pada perbuatan mulia tanpa melalui label agama, melepaskan rasa minta puji. Semua gerakan pelestarian lingkungan atau apapun yang semata-mata bermanfaat bagi manusia sendiri, tanpa adanya kemungkinan untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain, merupakan latihan bagi manusia agar terbiasa untuk melepaskan rasa minta puji. Kebiasaan ini dapat melatih manusia agar terbiasa memfokuskan perbuatannya pada manfaat yang dihasilkan, bukan penghargaan atau pujian dari orang lain. Agama sebagai jalan ke Monas. Monas adalah agama, yang hijau adalah ilmu kebenaran, dan ini adalah agama-agama yang ada saat ini. Menjadi makhluk yang mulia, katakanlah tujuan diciptakannya manusia adalah mencapai Monas, dengan berbagai jalan sebagai cara untuk mencapainya. Apa yang sedang terjadi? Manusia yang dikendalikan nafsu rasa aku contohnya. Mereka yang sibuk memproduksi dan berjualan cenderamata Monas di salah satu jalan dan tidak berusaha menuju Monas. Mereka yang bertemu di persimpangan kemudian berdebat mengenai jalan yang mana yang paling bagus sehingga waktunya habis tidak sampai Monas. Menjadi makhluk yang mulia, katakanlah tujuan diciptakannya manusia adalah mencapai Monas dengan berbagai jalan sebagai cara untuk mencapainya. Apa yang sedang terjadi? Manusia yang dikendalikan nafsu rasa suci contohnya adalah mereka yang melihat orang lain memilih jalan yang berbeda di seberang blok dan sibuk berteriak bahwa mereka salah jalan hingga ketika waktunya habis mereka sendiri tidak sampai ke Monas. Mereka yang sampai pada sebuah toko yang menjual miniatur Monas dan cenderamata lainnya sehingga mengira mereka sudah sampai Monas. Menjadi makhluk yang mulia, katakanlah tujuan diciptakan manusia adalah mencapai Monas. Dengan berbagai jalan sebagai cara untuk mencapainya, apa yang sedang terjadi? Manusia yang dikendalikan nafsu rasa minta puji contohnya adalah mereka yang sibuk bermain, belanja, atau berjualan di salah satu toko sehingga lupa untuk menuju Monas. Mereka yang sibuk mengumpulkan miniatur Monas dan cenderamata dari sebuah toko di jalan yang mereka pilih agar bisa membuktikan dirinya pernah ke Monas. Agama sebagai jalan ke Monas. Ada begitu banyak jalan menuju ke Monas, masing-masing memiliki situasi yang berbeda bagi manusia yang melewatinya. Tetapi satu-satunya hal yang penting adalah bagi manusia untuk sampai ke tujuannya, yaitu Monas. Kita lanjutkan ke tema selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.